Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Laser CPNS tahun 2021 angkatan 10 kelompok 1 genap. Di sini kami akan mempresentasikan biografi tokoh milenial nasionalis inspiratif yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam penerapan fungsi ASN. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Salahuddin. Yang kedua ada Tidi Yusuf Anugrah. Yang ketiga ada Melani Yunian Kurniawati. Yang keempat ada Tri Yulianti. Yang terakhir ada Nur Latifah. Di sini kami akan menjelaskan biografi tokoh milenial nasionalis, yaitu Nadiem Anwar Makarim, BA, MBA, yang biasa kita sebut dengan nama Nadiem Makarim. Beliau dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin periode 2019 sampai 2024. Menurut kami, beliau merupakan salah satu tokoh milenial yang memiliki jiwa nasionalis yang sangat tinggi. Baik, mohon izin untuk melanjutkan. Di sini dapat kita ketahui bahwa pengertian nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Di sini ada profil Bapak Nadiem Anwar Makarim. Beliau lahir di Singapura pada tanggal 4 Juli 1984 dan sekarang berusia 37 tahun. Bapak Nadiem ini adalah seorang pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau dilantik pada tanggal 23 Oktober 2019. Bapak Nadiem Anwar Makarim adalah putra dari pasangan Bapak Nono Anwar Makarim dan Ibu Atika Al-Gadri. Sang ayah adalah seorang aktivis dan pengacara terkemuka yang berketurunan Minang Arab, sedangkan sang ibu merupakan penulis lepas, putri dari Hamid Al-Gadri. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Tri, di mana saya akan menjelaskan tentang riwayat pendidikan dari Bapak Nadiem Makarim. Nah, riwayat pendidikan dari Bapak Nadiem Makarim yang pertama adalah Bapak Nadiem menjalani proses pendidikan dasar hingga SMA-nya berpindah-pindah dari Jakarta hingga ke Singapura. Lalu pada tahun 2002 ia mengambil jurusan hubungan internasional di Universitas Brown Amerika. Nah, di sini juga Nadiem sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics. Nah, dia ketika kuliah di Universitas Brown, beliau juga mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics. Lalu, pada 2009, Pak Nadiem Makarim mengambil pascasarjananya dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School. Lalu, yang akan saya jelaskan adalah tentang karir dari Bapak Nadiem Makarim. Karir Bapak Nadiem Makarim dimulai dari yang pertama adalah beliau setelah lulus dari Harvard dengan gelar MBA, Pak Nadiem Makarim memutuskan untuk pulang ke tanah air, yaitu tanah air kita Indonesia, dan beliau bekerja di MC Kinsey & Co. pada tahun 2006 sampai 2009. Nah, di sini Bapak Nadiem Makarim adalah sebagai konsultan di MC Kinsey ini. Lalu setelah beliau berhenti di MC Kinsey & Co, beliau masuk di Zalora Indonesia. Di Zalora Indonesia, Pak Nadiem Makarim menjadi CEO founder dan managing director pada tahun 2011 sampai 2012. Lalu, beliau memutuskan keluar dari Zalora untuk mendirikan beberapa perusahaan startup sendiri.
Terutama beliau pada tahun 2011 sampai 2012 ini mulai mendirikan Gojek secara kecil-kecilan. Lalu di Zalora ini juga Pak Nadiem Makarim memiliki kesempatan besar untuk membangun sebuah perusahaan rintisan besar dan bekerja dengan sejumlah talenta terbaik di kawasan Asia. Ini beliau dapatkan ketika beliau belajar atau bekerja di Zalora Indonesia. Setelah memutuskan untuk keluar dari Zalora, beliau masuk di sebuah perusahaan yang bernama Kartoko. Nah, di Kartoko ini Pak Nadiem Makarim menjadi Chief Innovation Officer di Kartoko setelah beliau keluar dari Zalora. Saat awal berdiri, Kartoko ini tidak ada kompetitor dalam sistem pembayaran non-tunai. Jadi Kartoko ini adalah berpihak atau bergelut di bidang pembayaran non-tunai. Setelah Kartoko ini sekarang adalah sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan Gojek, yaitu dengan GoPay sekarang dia bekerja samanya di Kartoko ini, dia sekarang bekerja sama dengan Gojek dan di sebagai GoPay. Lalu sebuah karir besar dari Bapak Nadiem Makarim yang pasti diketahui oleh semua orang hampir mengetahui bahwa karir beliau yang paling besar adalah ketika beliau mendirikan sebuah perusahaan bernama Gojek. Iya, di Gojek ini Pak Nadiem Makarim pertama kali mendirikan yaitu pada tahun 2010. Dan kini, Gojek adalah menjadi salah satu dari 19 diktator perusahaan di dunia. Dengan valuasi Gojek mencapai 10 miliar. Gojek pertama kali berdiri sebagai pusat panggilan, menawarkan hanya pengiriman barang dan layanan ride hailing dengan sepeda motor. Tapi sekarang, Gojek telah bertransformasi menjadi sebuah aplikasi besar, menyediakan lebih dari 20 layanan, mulai dari transportasi, pengantaran makanan, kebutuhan sehari-hari, hingga pijat, bersih-bersih rumah, logistik, hingga platform pembayaran digital yang dikenal dengan GoPay. Karir Pak Nadiem Makarim di Gojek inilah membawa dirinya masuk dalam 150 orang terkaya di Indonesia versi majalah Global Asia. Nadiem Makarim diperkirakan memiliki nilai kekayaan hingga 100 juta. Ini adalah sebuah karir besar dari Bapak Nadiem Makarim ketika beliau berhasil mendirikan sebuah perusahaan bernama Gojek. Lalu, yang membuat beliau menjadi sosok milenial adalah ketika beliau dipanggil oleh Bapak Joko Widodo untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019 sampai sekarang, karena beliau termasuk menteri muda di kabinet Pak Joko Widodo, yaitu pada tahun 22 Oktober 2019, Nadiem Makarim secara resmi menyatakan bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Gojek setelah pagi harinya dipanggil oleh Bapak Presiden Joko Widodo ke Istana Negara dan diumumkanlah pada tanggal 23 Oktober 2019 sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Nadiem Makarim mencanangkan sebuah kebijakan yang sering kita dengar sebutannya adalah Merdeka Belajar. Pada Merdeka Belajar inilah ada 4 kebijakan yang dicanangkan oleh Bapak Nadiem Makarim. Yang pertama, kata Pak Nadiem adalah, Pak Nadiem akan menggantikan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya dari pihak sekolah. Lalu yang kedua, menghapus format ujian nasional yang sebelumnya dengan disebut dengan asesmen. Menghapus format ujian nasional yang sebelumnya. Jadi Pak Nadiem di sini menghapus format ujian nasional yang sebelumnya, lalu beliau gantilah dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Lalu yang ketiga, Pak Nadiem menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP yang komponennya terlalu banyak dan kaku, kata Pak Nadiem. Jadi lebih dipersingkat lagi, dan beliau juga mencanangkan bahwa RPP itu hanya 1 halaman.
Lalu yang keempat adalah memberikan fleksibilitas dalam sistem zonasi dan peraturan penerimaan peserta didik baru. Terima kasih. Bapak Nadiem Makarim telah meraih sejumlah penghargaan sebelum menjabat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pada tahun 2016, beliau meraih penghargaan dari The Straits Times Asian of the Year karena telah melakukan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan orang di negara mereka atau di negara Asia pada umumnya. Kemudian pada tahun 2017, beliau juga telah meraih penghargaan Fortune's Top 50 Companies That Change the World. Kemudian pada tahun 2018, beliau meraih penghargaan dari Bloomberg karena aplikasi Gojeknya yang telah mengubah kehidupan di Indonesia dengan cepat dan mendalam. Kemudian pada tahun 2019, beliau telah meraih penghargaan dari Nikkei Asia Prize ke-24 dalam kategori ekonomi dan bisnis. Beliau merupakan tokoh termuda peraih penghargaan tersebut. Selain memiliki segudang prestasi, Bapak Nadiem Makarim juga memiliki sikap nasionalisme yang menginspirasi kita semua. Sikap yang perlu kita teladani adalah yang pertama, cinta tanah air. Seperti yang kita ketahui, Bapak Nadiem Makarim merupakan lulusan dari Harvard Business School. Kemudian, ia kembali ke Indonesia dan membangun perusahaan Gojek. Perusahaan Gojek ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam membantu transportasi dan berbagai kebutuhan masyarakat, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang mana dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Kemudian, sikap rela berkorban. Setelah lama berkarir di perusahaan Gojek dan menjadi CEO, atas prestasi yang ia miliki, Presiden Republik Indonesia memilihnya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, ia rela turun dari jabatannya sebagai CEO Gojek dan mengabdikan diri menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak Nadiem Makarim melalui Kemdikbud membuat beberapa kebijakan yang memberi dampak positif bagi perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah membuat kebijakan Merdeka Belajar. Pada masa pandemi ini, UN dan USBN sebagai syarat kelulusan dihapuskan dan diganti dengan asesmen kompetensi minimal dan survei karakter. Kemudian, kebijakan lainnya adalah mengalokasikan hampir 50% dana BOS untuk menggaji guru honorer. Sikap cepat tanggap. Pada awal pandemi COVID-19, Bapak Nadiem Makarim melalui Kemdikbud meluncurkan kebijakan PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk menghentikan penularan COVID-19. Kemudian, selama masa pandemi, untuk menunjang pembelajaran jarak jauh, ada kebijakan bantuan kuota data internet untuk guru, peserta didik, dosen, dan mahasiswa. Nah, sekarang saya Tidi Yusuf Anugrah akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Komitmen aktualisasi yang dapat diimplementasikan di kehidupan ASN. Yang pertama, cinta tanah air. Selain Pak Nadiem membuat aplikasi Gojek, juga pengguna setiap aplikasi tersebut. Ini juga termasuk cinta tanah air, di mana dia bangga memakai aplikasi buatan Indonesia sendiri dibanding produk-produk lain yang ada di luar negeri. Kemudian tolong menolong. Selain beroperasi untuk ojek,
Aplikasi Gojek juga bergerak di bidang jasa seperti pengantaran makanan dan pengantaran barang, sehingga banyak sekali orang yang terbantu dengan adanya aplikasi ini. Terakhir, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara, terobosan Pak Nadiem dalam bidang pendidikan sungguh luar biasa. Membuat sistem belajar yang efektif meskipun belajar di rumah di masa pandemi ini. Dan membantu seluruh sivitas akademis dalam bidang rumah belajar yang membuat guru dan siswa bisa melakukan belajar mengajar secara virtual sehingga ikut berkontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video dari kami. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan kita lebih baik lagi. Salah hilap kami mohon maaf. Mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.